Chapter 1281, World Shock. Hancurkan mereka, bagaimana kamu menghancurkan begitu banyak orang? Luo Yunhai bingung, anehnya. Dengan senyum misterius di mulutnya, Zuo Fan sudah siap, gunakan ini. Begitu suara itu jatuh, Zuo Fan tiba-tiba menjabat tangannya dan mengangkat api keemasan seperti bukit. Energi mengerikan terus memancarkan atmosfer tirani, sehingga para raksasa suci yang baru saja bergegas ke atas tiba-tiba mandek, dan mereka tidak lagi berani melanjutkan. Wajah mereka semua ketakutan. Lalu, apa itu? Bagaimana bisa kekuatan mengerikan seperti itu keluar? Long Xidan menatap benda mengerikan yang dikenalnya, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa dan bergumam pada dirinya sendiri, di Fanji pada saat itu. Leluhur naga langit yang terbakar memberi saya 3 pil naga istirahat untuk saya, dan masing-masing memiliki pukulan penuh. Pada awalnya, satu pembalasan terbuang sia-sia, tawar-menawar dengan Feng Tian Hayao dan menggunakan yang lain. Saya ingin mempertahankan yang terakhir dan menyelamatkan hidup saya pada saat kritis, terutama ketika saya bertemu orang itu, mungkin ini adalah garis kehidupan pertama. Tapi tidak mungkin, kelompok orang ini mencari kematian, dan bahkan merobek muka mereka terlebih dahulu, maka mereka digunakan dengan baik, hahaha. Petik 2. Begitu suara itu jatuh, Zuo Fan melambaikan tangannya dengan ganas, dan bola api kecil seperti bukit tiba-tiba menabrak raksasa di bawah, dan tertawa berulang kali. Jadi hari ini hadiah ini akan diberikan kepadamu. Aku Zuo Fan berjalan di sungai dan danau, berbicara kata-kata, mengatakan kamu akan menghancurkanmu, hahaha. Petik 2. Barang ini tidak bagus, kita harus menghentikannya. Murid-murid tidak bisa berhenti menyusut untuk sementara waktu, dan semua orang merasakan kengerian Long Xidan, dan beberapa bahkan berteriak. Kemudian semua orang selalu menggunakan seluruh tubuh untuk memecahkan masalah. Semua jenis seni bela diri yang kuat, telapak tangan dingling, semua melalui tubuh suci besar, menabrak naga Xidan. Pahamilah bahwa ini adalah tembakan ratusan orang suci, dan kekuatan itu benar-benar menghancurkan dunia dan memusnahkan segalanya. Namun, trik mereka mengenai api emas yang kaya ini, tetapi mereka tertelan oleh api sesaat, dan tidak ada suara. Bahkan, kepala naga tidak menyusut satu titik pun. Jadi, dengan cara ini, meskipun semua orang menolak dengan keras, itu tidak berguna untuk setengah sen. Akhirnya, di mata semua orang yang ketakutan, bola api emas besar menghampiri mereka. Boom, ada ledakan besar yang bisa meniup dunia dan dunia keluar dari lubang, dan meledak. Api-api emas yang tak berujung, seperti lautan langit, menelan seluruh gunung suci ke-6 dalam sekejap. Pasukan suci yang tak terkalahkan itu, di hadapan kekuatan seperti itu yang dapat sepenuhnya bersaing dengan prestise langit dan bumi, bahkan tidak bisa mengucapkan ratapan. Dan mereka sepenuhnya dimusnahkan. Tubuh suci mereka yang keras, yang tidak bisa memainkan peran sama sekali, benar-benar menguap dan menghilang. Itu jauh lebih cepat daripada ketika Meng Haodong dihancurkan oleh perusak Kendo Zuo Fan sekarang. Namun, hanya perlu beberapa saat untuk bekerja, dan seluruh gunung suci ke-6 telah sepenuhnya berubah menjadi lautan api emas. Pavilion, rumah-rumah indah, termasuk para ahli top yang tak terhitung jumlahnya, sepenuhnya ditelan oleh peradangan emas yang kejam ini, dan tidak ada jejak kehidupan yang terungkap. Gunung suci ke-6 di tempat perlindungan agung dinasti Tang, pada saat ini, benar-benar menghilang, seolah-olah itu tidak pernah muncul, dan tidak ada jejak yang tersisa. Hanya ketika nyala api keemasan terlihat seperti laut yang dapat kita beritahu generasi selanjutnya bagaimana hal-hal buruk terjadi di sini. Dan kita dapat membuat klan Yishan Qiangsheng musnah tanpa buih. Luo Yunhai sudah terpana dengan syok, wajahnya gemetar ganas. Untuk pertama kalinya, dia melihat bahwa kekuatan Long Xidan tiba-tiba mengerikan. Saudara Zuo, tidak mengherankan bahwa Anda tidak takut pada langit, Anda tidak melihat orang di mana-mana. Ternyata Anda memiliki hal yang begitu mengerikan di tangan Anda. Iya, sangat disayangkan, yang terakhir. Zuo Fan berkata, Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan terkekeh, aku akan melihat yang lebih kuat di masa depan. Aku harus jujur mengambil ekor untuk menjadi seorang pria. Tapi sejauh ini, itu lebih kuat daripada aku. Seharusnya tidak banyak, hahaha. Petik 2. Mengangguk kepalanya, Luo Yunhai setuju, bahkan Tuan Gunung Suci ke-6 sudah mati di tanganmu. Brother Zuo, bertarung sendirian, kamu tidak akan kesulitan berjalan menyamping di tempat kudus, kamu takut perkelahian kelompok. Kamu takut saya juga tahu bahwa selain Anda, keluarga kami belum benar-benar bersaing dengan Gunung Suci. Sekarang Gunung Suci ke-6 telah dihancurkan oleh Anda, bagaimana jika sisa Gunung Suci itu mendatangi pintu Anda? Petik 2. Aku takut mereka akan datang ke pintu dalam waktu dekat, jadi aku akan kehilangan pil peristirahatan naga dan mengatakan bahwa semuanya harus menghancurkan Gunung Suci ke-6. Dengan nafas panjang, Zuo Fan menatap dekat api panas di bawahnya, dan berkata pelan, hal termurah di dunia adalah menggertak dan menjadi keras, termasuk Gunung Suci. Semakin kuat Anda, semakin tidak berani menggertak Anda. Jika hari ini saya hanya menyelamatkan setelah Anda dan Qing Cheng pergi, tidak hanya Gunung Suci ke-6, tetapi juga kuda-kuda lain dari gunung-gunung lain akan datang ke pintu, setelah semua. Saya juga membunuh kantong jerami Su Tianchuan. Gunung-gunung suci ini memiliki wajah dan keagungan yang paling, tidak itu tidak akan berhenti ketika Anda kembali ke sana. Petik 2. Mengangguk sedikit, Luo Yunhai tampak serius dan berpikir dalam-dalam, iya, tempat suci ini sebenarnya tidak berbeda dengan Fan Jie. Orang-orang berpangkat tinggi adalah bangsawan, tetapi orang-orang munafik,
Untuk wajah dan keagungan mereka sendiri, mereka tidak masuk akal, dan bahkan kurang keadilan sudah dekat. Petik 2. Jadi, aku menghancurkan Gunung Suci ke-6 hari ini, yang mengejutkan. Mereka tidak tahu detail kita, dan mereka tidak berani bertindak gegabah, kecuali mereka ingin mengulangi kesalahan Gunung Suci ke-6. Dengan cara ini, kita dapat menunda selama 1 tahun selama setengah tahun. Ketika bala bantuan klan naga tiba, kami benar-benar memiliki modal untuk menengahi dengan Gunung Suci. Seperti sebelumnya, itu masih cara lama, gertak sambal. Petik 2. Sambil tertawa, Luo Yunhai tidak bisa menahan senyum, seperti keluarga Luo yang baru saja mulai. Qianlong Pavilion mengira kami memiliki sesuatu di dalam, tetapi itu tidak ada sama sekali. Ya, sekarang Gunung Suci berpikir bahwa kita masih memiliki pembunuh besar seperti Long Xidan. Sebenarnya itu sudah lama digunakan. Zuo Fan dan Luo Yunhai saling menatap, lalu tertawa bersama. Ketika tawa itu berhenti, Luo Yunhai memandang Zuo Fan lagi, mengerutkan kening, persis seperti kata Tuan Monsan bahwa Sister Qingcheng dirampok oleh seseorang. Aku ingin tahu di mana dia sekarang? Ya, tapi yang pasti adalah bahwa orang yang merampoknya tidak menyakitinya, setidaknya tidak dalam jangka pendek. Kerutan mengernyit di mata Zuo Fan, seharusnya. Tidak, kalau tidak, akan terlalu mudah untuk membunuh seorang gadis dengan kemampuan pria untuk datang dan pergi tanpa jejak di Gunung Suci. Baru saja, tapi aku tidak tahu kemana harus pergi untuk menemukannya. Rekan-rekan terbang pihak lain, bahkan di tempat kudus, juga merupakan master terbaik. Alam seperti itu, kecuali Gunung Qisheng, adalah domain naga. Kemungkinan. Petik 2. Mungkin ada pasukan rahasia lain? Seperti kita, mungkin, tapi itu lebih merepotkan. Setelah menghela nafas panjang, Zuo Fan akhirnya melihat api yang dalam di bawahnya, berbalik, dan berjalan pergi dari sini. Ayo pergi, masalah daya pikat akan ditemukan nanti. Yang paling penting adalah hari ini prestasi telah menyebar ke seluruh wilayah kekaisaran. Hanya dengan cara ini kita dapat mengumpulkan hati orang-orang menjadi pemimpin wilayah kekaisaran, membangun punggung yang kokoh, dan menunggu naga berkumpul, memusnahkan Gunung Suci. Dan menciptakan sejarah domain suci? Petik 2. Dengan mengatakan itu, Zuo Fan tidak bisa melihat sosok itu dalam sekejap mata, dan terbang menjauh dari tempat ini, hanya nyala api yang tak berujung masih membakar gunung yang sudah kosong. Tetapi yang tidak mereka temukan adalah pada saat mereka pergi, sebuah bayangan muncul tiba-tiba di tempat mereka baru saja. Saya melihat ke arah di mana mereka menghilang, dan kemudian melihat api di bawah, bergumam pada diri sendiri, dia membakar api para leluhur naga. Dia benar-benar bercampur dengan binatang suci itu. Pada saat ini, bisikan ringan terdengar, dan pria itu stagnan, melihat kembali sosok di belakangnya. Chu Qingcheng mengerutkan kening, mengerang seperti bisikan. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan pria itu berkata, rasa anak ini telah berubah, dan dia akan memberikan Kaisar Realm Avenue kepada wanita ini, hahaha. Dengan terkekeh, pria itu berbalik dan juga menghilang. Sebulan kemudian, berita bahwa Gunung Suci ke-6 dimusnahkan dalam satu gerakan menyebar ke seluruh tanah suci, dan keributan segera diluncurkan lagi. Semua orang tampak terkejut dan luar biasa. Gunung Suci, tempat berkumpul yang terkuat di wilayah suci, tidak ada yang berani memprovokasi keberadaan. Bagaimana bisa dikatakan bahwa itu akan dihancurkan? Bahkan satu-satunya keluarga naga dengan kemungkinan ini tidak bisa melakukan ini. Anda harus tahu bahwa suku naga dapat mengalahkan Gunung Suci, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk menghancurkan seluruh gunung yang kuat klan yang kuat. Apalagi ini hanya asumsi. Karena bahkan naga hanya bisa mengepung Gunung Suci untuk waktu yang lama, dan mereka tidak dapat dikalahkan secara instan. Begitu ada waktu, dan Gunung Suci lainnya mendukung, suku naga akan segera dikalahkan oleh musuh dan kembali. Karena itu, kemungkinan klan naga mengalahkan Gunung Suci juga sangat kecil. Siapa yang membuat 7 Gunung Suci menjadi satu? Tapi sekarang, ada berita bahwa Gunung Suci ke-6 dihancurkan, yang membuat semua orang tidak percaya. Karena kemungkinan ini, hanya satu situasi yang dapat muncul. Ini adalah pertama kalinya, kekuatan pihak lain sangat kuat, Gunung Suci ke-6 dapat dikalahkan dalam waktu singkat, tanpa kemampuan untuk melawan. Kedua, pihak lawan sangat kuat dan memiliki banyak orang, mereka dapat membuat Gunung Suci ke-6 dikelilingi oleh air, sehingga mereka tidak dapat meminta bantuan. Tapi adakah kekuatan yang begitu mengerikan? Semua orang menggelengkan kepala mereka seperti lelucon. Rumor? Apaan ini jelas rumor? Bagaimana mungkin ada hal seperti itu di dunia? Orang bodoh mana yang percaya rumor seperti itu? Hahaha, itu benar-benar bodoh. Tapi segera, daftar baru keluarga Luo mengumumkan seluruh Imperial Realm, tetapi itu membuat semua orang tidak tenang. Karena berita yang dianggap semua orang sebagai rumor, Luos mengirim sebuah pos untuk membawanya. Ini membuktikan bahwa 8 dari 9 itu benar. Ini tidak bisa membantu tetapi mengejutkan semua orang, Gunung Suci ke-6 akan musnah. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa orang yang memusnahkan Gunung Suci ke-6 ini bukanlah orang lain, atau penguasa baru dari wilayah kekaisaran mereka. Keluarga Luo yang baru saja menyatakan perang. Tetapi apakah keluarga Luo begitu kuat? Jika Anda menyatakan perang, dan jika Anda menghancurkan Gunung Suci, Anda menghancurkan Gunung Suci? Itu adalah Gunung Suci yang berdiri di Tanah Suci selama ratusan juta tahun, dapatkah itu dibunuh oleh keluarga kecil yang baru saja muncul? Untuk sementara waktu, semua orang di Sanktuari memiliki otak yang buruk, dan seluruh pandangan dunia dan pandangan hidup hancur.
Ternyata gunung suci persis seperti ini, tidak mutlak tak terkalahkan, dan akan ada hari ketika gunung itu jatuh. Tuan baru akan segera naik dan menggantinya. Chapter 1282, Mirror Moon Xiaozu. Di gunung suci ketujuh, di aula yang megah, 6 penatua duduk melingkar di kursi lebar, mata sedikit tertutup, tinggi di atas, dan memandang ke bawah pada 3 orang muda di tengah bawah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketiganya tidak berani mengangkat kepala, hanya berlutut di sana dengan hormat, diam-diam. Mereka menatap mereka dalam waktu yang lama, dan penatua berjanggut pertama, hanya sedikit menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan ringan. Aku menunggu untuk menjadi pemimpin di antara para murid Gunung Suci yang telah kita pilih dalam beberapa hari terakhir. Kirim kamu 3 orang turun gunung untuk menggantikan Su Tianquan dan bertanggung jawab atas domain kekaisaran. Saya harap kamu bisa melakukan yang terbaik untuk menghindari mengulangi kesalahan dari 3 orang. Petik 2. Tolong yakinlah, aku akan menunggu dengan sekuat tenaga dan memenuhi harapan saya. Mereka bertiga mengepalkan tangan mereka dengan keras. Mengangguk dengan puas, ke-6 lelaki tua itu saling memandang dengan senyum. Meskipun kinerja Su Tianquan di realem imperial mengecewakan mereka tidak memiliki banyak gunung suci lainnya, tetapi banyak murid. Dalam pemilihan laut yang ketat ini, seharusnya tidak ada masalah besar dalam menemukan 3 murid elit yang luar biasa untuk menggantikan mereka. Hahaha. Dengan lambaian tangannya, Penatua Beard tertawa ringan dan mengirim ketiga lelaki itu pergi, kembalilah dan pergi dalam 3 hari. Iya, Tuan Gunung, sekali lagi, ketiganya membungkuk pinggang mereka dan menjauh dari tempat itu. Kemudian, lelaki tua berjanggut panjang itu memandang ke arah orang-orang lain dan berkata, ketiga murid itu, lelaki tua itu terlihat baik, tidak sombong dan tidak sabar, tetapi berguna. Seharusnya lebih dari cukup untuk memegang wilayah kekaisaran. Ya. Orang-orang yang lain menganggukkan kepala, tetapi tak lama kemudian seorang lelaki berkerudung putih sedikit mengernyit, dan dia berkata dengan curiga, benar. Lelaki tua itu turun dan menegur gerombolan anak kecil. Dia telah pergi untuk waktu yang lama, mengapa dia belum menjawab? Baru-baru ini, ketiganya tidak melaporkan berita apapun kepada Sanmen. Apakah ini agak aneh? Petik 2. Matanya menyipit, dan semua orang saling memandang dan sedikit ragu. Orang tua dengan janggut panjang memikirkannya, tetapi melambaikan tangannya dengan tak percaya, dan berkata, hehehe. Tidak masalah, mungkin ketiga hal kecil itu menyedihkan oleh orang tua Meng, dan aku tidak punya wajah untuk kembali ke gerbang gunung. Untuk memperbaiki kekacauan di wilayah kekaisaran, mereka memberantas kenakalan keluarga Luo yang disengaja, dan menegakkan kembali keagungan gunung yang kudus. Apakah tidak butuh waktu? Mungkin kakek tua Meng telah mengawasi dan memacu mereka. Ada apa? Hahaha. Petik 2. Mendengar komentar ini, semua orang menganggukkan kepala dan tertawa dengan ketidaksetujuan. Laporkan, Tuan San, hal-hal hebat tidak baik. Namun, pada saat ini, seruan cepat tiba-tiba masuk dari luar pintu. Penatua Beard mengerutkan kening, sedikit tidak senang di wajahnya, berteriak, ada apa? Ada apa? Sistem apa? Cepat masuk dan lapor. Tuhan, itu tidak baik, sesuatu yang serius terjadi. Hampir tersandung, seorang pria muda dengan wajah cantik, mungkin raja-raja roh, merangkak masuk dan berlari ke tanah. Ketika dia melihat ke-6 pemilik gunung, dia berlutut di tempat itu dan berkata dengan tidak jelas, balik, semua kebalikannya. Petik 2. Apa yang kamu katakan salah, buat itu jelas untuk orang tua. Orang-orang dari wilayah kekaisaran dibalik. Dengan wajah cemberut, wajah pria itu penuh teror, dan dia meraung, 3 saudara Su Tianquan dibunuh oleh keluarga Luo, dan kepala mereka digantung di gerbang keluarga Luo. Dan mereka juga memasang pemberitahuan di seluruh wilayah kekaisaran, untuk menggantikan jalan surgawi, untuk membebaskan kita dari 7 gunung suci. Petik 2. Apa? Tanpa menunggu kata-katanya jatuh, ke-6 lelaki tua itu segera terkejut, dan lelaki tua berjanggut itu menggelengkan alisnya dengan keras. Dengan suara gemerincing, dia menamparkan telapak tangan di belakang kursi dan berdiri dengan marah, itu tidak masuk akal. Keluarga Luo benar-benar tidak tahu bahwa langit itu tebal, dan bahkan orang-orang di Gunung Suci berani membunuh, dan mereka bahkan tidak tahu apa yang disebut dengan teriakan duniawi. Hah, itu benar-benar sekelompok benda mati. Hapus sepenuhnya, biarkan orang-orang dari Kaisar Realem melihat betapa konsekuensinya mereka berani begitu berani. Petik 2. Wajahnya bergetar, tetapi murid itu mendengar perintah ini, tetapi dia hampir menangis dan tidak ada gerakan. Tanpa sadar, Penatua Beard berteriak, apa yang masih kamu lakukan? Kamu belum cepat memesan? Sandong, aku pikir beberapa tetua mungkin tidak cukup. Terserah ke-6 gunung suci untuk bergabung dalam masalah ini. Ini hanya masalah detail. Apa, ada keluarga kekaisaran di daerah itu, dan para penatua gunung suci tidak cukup untuk membersihkan mereka? Orang tua itu merasa bahwa dia telah mengirim terlalu banyak. Jenggot panjang itu tidak bisa berhenti bergetar, dan si janggut tua menatap tajam ke arah pria di bawah ini, murid mana di bawah pintu tetua Anda? Bahkan Ordo penguasa gunung, berani berbicara omong kosong dan mengarahkan jari? Sudut mulutnya ambruk, dan murid itu membungkuk dengan hormat, Tuhan, murid itu tidak berani, tetapi hanya ada satu hal lagi. Murid itu masih memiliki kesempatan untuk memberitahu di masa depan. Setelah Tuhan mendengarkan masalah ini, belum terlambat untuk membuat keputusan. Katakan, Gunung Suci ke-6, semua hilang.
Tubuhnya bergetar, dan keenam lelaki tua di tempat itu stagnan, matanya melotot, dan wajahnya tak percaya. Pria tua berjanggut itu bertahan selama 1/4 jam sebelum mengocok suaranya. Kau baru saja berkata apa? Petik 2. Dengan senyum pahit di hatinya, pria itu mengulanginya lagi, dan pria berjanggut tua itu akhirnya menggaruk rambutnya yang tipis dan benar-benar terpana. Saya sepertinya tidak percaya sama sekali, dan saya mengambil 2 langkah maju dan mundur dan menari. Bagaimana ini mungkin? Akhirnya, Penatua Beard meraung dan berteriak, Gunung Suci ke-6 orang tua Meng, tuannya seperti awan, dan seluruh wilayah suci tidak berani melawannya, apalagi orang yang menyapu bersihnya. Tidak. Di mana Anda mendengar tentang berita ini? Sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi menarik ke bawah, dan bibir pria itu bergetar dengan lembut, Tuan Qi Yunshan, aku juga berharap berita ini salah. Tapi aku sudah mengirim seseorang ke Gunung Suci ke-6 untuk memeriksanya, dan itu benar-benar musnah. Seluruh puncak gunung benar-benar diratakan ke tanah, dan tanah itu ditutupi dengan api emas aneh yang tidak akan padam, membentang hingga puluhan ribu mil, dan masih terbakar. Diperkirakan telah terbakar selama beberapa bulan, jika pemilik gunung tidak percaya, Anda bisa pergi dan melihat sendiri. Petik 2. Bu, duduk di kursi dengan bokong, lelaki tua berjanggut itu tertegun, matanya penuh kebingungan. Karena murid ini sudah berbicara dengan bagian ini, ia memiliki alasan dan bukti untuk menyelidiki di tempat, dan diperkirakan bahwa masalah ini tidak akan terpisah satu sama lain. Dan tidak akan ada palsu. Tapi bagaimana mungkin, Gunung Suci? Kulitnya berkedut ganas, dan semua lelaki tua itu terjebak dalam kabut, dan pada saat yang sama, ada lebih banyak ketakutan di hatiku. Karena Gunung Suci ke-6 dapat dihancurkan dengan begitu mudah, bukankah mereka akan memiliki gunung suci lainnya? Memikirkan hal ini, selama puluhan juta tahun, para pemilik gunung tingkat tinggi, seperti dewa ini, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, tubuh mereka gemetaran tanpa sadar. Itu adalah ketakutan nyata dari lubuk hati mereka. Siapa yang melakukannya? Apakah kamu mengetahuinya? Dengan pihak lain yang begitu kuat, jika kamu tidak ingin tahu, apakah kamu dapat menemukan sesuatu dengan santai? Mendengar suara gemetar dari Penatua Beard, Penatua alis putih. Gemetar dengan wajah menggigil, tampak seperti jangkrik. Setelah meliriknya, semua orang sedikit mengangguk, tetapi wajahnya bermartabat satu persatu. Pada saat itu, murid itu membungkuk dan berkata pelan, Tuan Kijun, masalah ini tidak perlu diperiksa. Seseorang sudah mengeluarkan pernyataan dan mengakui. Siapa? Kerumunan meraung bersama, mata penuh semangat. Sadar, pria itu bergumam, domain kerajaan. Keluarga Luo. Apa? Tuan Qi Yunshan, sumber pertama berita ini adalah daftar yang diterbitkan oleh keluarga Luo. Saya mendengar bahwa Tuan Monsan telah mengunjungi keluarga Luo dan membawa pemiliknya pergi, di penjara. Dalam kemarahan, dia mencium Gunung Suci ke-6, tidak hanya menyelamatkan Tuhan, tetapi juga meruntuhkan seluruh gunung suci. Petik 2. Berbicara tentang ini, pria itu tampaknya melihatnya dengan matanya sendiri, matanya bersinar karena ketakutan, dan dia menelan ketika keluarga Luo pertama kali mengeluarkan perang salib. Tidak ada yang menganggapnya serius. Tetapi sekarang ke-6 ketika gunung suci dihancurkan, orang-orang dari Kaisar Realem segera direbus. Dan mereka semua pergi ke keluarga Luo dan mengatakan bahwa mereka akan membangun layanan yang baik dan berdiskusi dengan kami gunung suci. Petik 2. Tuan Guru, inilah sebabnya para murid tidak menyampaikan perintahmu. Pertama-tama tidak masalah sekarang wilayah kekaisaran adalah wilayah musuh keseluruhan. Begitu orang-orang dari Gunung Suci kita muncul, mereka akan dipanggil oleh semua orang. Dan mereka akan dipandang oleh banyak mata. Keluarga Luo sendiri dapat menghancurkan kekuatan Gunung Suci ke-6 dalam satu gerakan. Kita seharusnya tidak bertindak gegabah. Jika tidak, berapa banyak penatua yang kamu temui hanyalah setumpuk mayat. Mohon undanglah Tuan untuk belajar. Petik 2. Pipi berkedut tak terkendali. Mata lelaki tua berjanggut hampir terbang keluar dari matanya, dan tinjunya mengepal erat, membuat suara berderak. Bagaimana keluarga kekaisaran di setiap distrik memiliki kemampuan untuk secara instan menekan Gunung Suci? Pasti ada yang salah di sini. Petik 2. Ya, kekuatan seperti itu jarang ada di dunia, Kecuali apa? Melihat lelaki tua dengan alis putih itu mengatakan sesuatu, lelaki tua berjanggut panjang itu dengan cepat bertanya. Sedikit merenung sedikit, lelaki tua bermata putih itu melihat ke arah kerumunan dan berkata, generasi tua Gulai memiliki legenda. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengarnya? Maksudmu? Ya, 10 kaisar jatuh, 5 binatang buas disembunyikan, cermin air tidak bisa dilihat, gunung suci bertahan. Domain. Tapi ada tempat lain yang membuat penguasa gunung suci takut pada angin, yaitu. Petik 2. Jingyu Xiaozu. Sebelum dia selesai berbicara, semua orang mengeluarkan suara nyaring. Mengangguk dengan jelas, Bai Mei melanjutkan, ya, dikatakan bahwa pemilik Jingyu Xiaozu, Tuan Sui Jing adalah seorang tuan yang tidak bisa keluar dari dunia. Sekali orang-orang di gerbang Gunung Suci tidak tahu bahwa langit itu tebal dan menyinggung perasaannya. Akibatnya, 7 orang suci seluruh 1000 orang suci tidak punya alasan untuk mati di pintu tanpa alasan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, hanya bahwa bencana itu disebabkan oleh orang-orang di bawah dan orang-orang di atas mereka. Sejak itu, peraturan gunung 7 orang suci tidak terprovokasi. Tuan Water Mirror dan Dormennya. Petik 2.
Tapi setelah bertahun-tahun Gunung Suci telah berkembang dari generasi ke generasi, tetapi tidak ada yang pernah bertemu siapapun yang berhubungan dengan Ten. Cermin air. Orang-orang secara bertahap melupakannya. Tapi sekarang Gunung Suci ke-6 tiba-tiba hancur, yang tidak bisa tidak mengingatkan orang tua itu apa yang orang tua katakan padaku, apakah itu? Petik 2. Keluarga Luo adalah pintu cermin air. Desis, saya tidak bisa menahan nafas, semua orang yang hadir ngeri, dan jantung yang berdetak hampir meledak. Jika ini masalahnya, mereka benar-benar dapat memprovokasi dewa kematian kali ini daripada kematian. Chapter 1283, Mirror Flower Water Moon. Di sisi lain, ada bambu dan paviliun kayu berdiri di antara dinding-dinding lembah kosong. Air terjun di sebelahnya bergemuruh ke lembah di dasar lembah. Burung dan bunga, segar dan menyenangkan. Seorang pria muda berpakaian putih, sekitar 20 tahun, kaya dan tampan, duduk dengan anggun di anjungan paviliun dengan gukin berlutut. 10 jari bawang hijau, dengan lembut mengelupasnya, suara musik merdu, akan menyebar melalui lembah tiba-tiba, menyegarkan. Burung dan kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya, dikelilingi oleh loteng ini, tidak lama berpencar, menjerit riang dan menari dengan anggun. Seolah-olah suara piano bisa memasuki hati mereka, membuat mereka bahagia dan bahagia. Tiba-tiba, erangan datang dari tempat tidur berukir yang ditutupi oleh tirai jauh di loteng, tapi itu suara perempuan. Sudut mulutnya terangkat, dan pemuda itu masih membelai di tangannya, tanpa ada niat untuk berhenti. Tetapi dengan gemetar musik, dia berkata, apakah kamu bangun? Di mana ini? Ada suara berkabut di balik tirai, dan kemudian tirai redup perlahan-lahan ditarik oleh tangan batu giok, tetapi itu menunjukkan wajah yang akrab, tetapi tidak ada keraguan bahwa Chu Qingcheng. Hanya saja pada saat ini, wajahnya masih pucat, matanya menyipit ke depan. Meskipun pemandangan di sini indah, dia masih memiliki sedikit kewaspadaan. Apa kamu? Siapa kamu? Suara piano tidak berantakan, dan pemuda itu tertawa pelan, gadis-gadis tidak takut, aku tidak punya permusuhan denganmu. Kamu terlalu banyak menggunakan kekuatan di Gunung Suci ke-6, yang telah mempengaruhi hilangnya kekuatan jiwa. Ya, petik 2. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Menatapnya dengan cermat, Chu Qingcheng tidak melonggarkan penjagaannya. Dengan terkekeh, pemuda itu ragu-ragu, gadis itu benar-benar orang yang waspada, tapi saya tidak tahu kecurigaan gadis itu begitu berat. Bagaimana dia bisa tertipu oleh kata-kata Meng Haodong dan menipu dia? Hahaha, terima kasih sentimen pria itu tidak dalam. Jika tidak, yang hilang bukanlah Yuan Li, tetapi sesuatu yang benar-benar diberikan seseorang kepada Anda. Namun, ini juga membuktikan bahwa gadis itu sederhana dan baik, tidak heran dia akan memberi Anda benda itu. Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti, bukan apa-apa, aku hanya mengingat masa lalu, gadis itu tidak perlu keberatan. Dengan sedikit senyum, pemuda itu memegang tali di tangannya tanpa berhenti. Perkenalkan dirimu, orang-orang fana memanggilku Tuan Cermin Air, dan gadis-gadis juga bisa menyebutnya seperti itu. Ini adalah tempat tinggal saya, yang dikenal sebagai Jingyu Xiaozu. Gadis itu bisa tinggal di sini dengan aman, tidak ada yang akan mengganggu gadis itu untuk diam. Petik 2. Matanya bergetar lembut, Chu Qingcheng memberinya pandangan yang dalam, tetapi dia bahkan lebih takut, apakah kamu dianggap memenjarakan aku? Tentu saja tidak, aku hanya mengundang gadis itu untuk menjadi tamu. Jadi bisa dikatakan, bahkan jika aku pergi, apakah kamu akan menghentikanku? Tentu saja, aku tidak pernah melakukan apapun melawan keinginan para tamu. Sudut mulutku melintasi lengkungan misterius, dan diameter cermin air terbenam dalam suara pianonya sendiri. Yang tampak alami dan anggun. Mengangguk lekat-lekat, Chu Qingcheng menyeringai, ini yang kamu katakan, dan berbicara bukan anak anjing. Jangan bicara tentang anak anjing, pelacur itu baik-baik saja. Yah, aku akan menemukan Zuo Fan sekarang, kamu tidak bisa menghentikanku. Begitu kata-kata itu jatuh, Chu Qingcheng melangkah keluar, terbang keluar dari loteng. Dan berjalan ke langit selama 9 hari. Cermin air juga tidak terhalang, masih memainkan piano, wajahnya tenang dan tenang. Menoleh ke belakang padanya, Chu Qingcheng mengangkat alisnya dengan bangga, yah. Tidak peduli siapa kamu, aku ingin memenjarakan gadis ini, tidak ada cara. Aku akan pergi ke Zuo Fan terlebih dahulu untuk melihat bagaimana dia mengevaluasi kamu. Jika kamu adalah orang yang baik, saya akan kembali dan terima kasih sudah terlambat. Tapi Anda bertindak dengan cara yang aneh, saya tidak ingin baik. Petik 2. Dalam mulutnya bergumam, Chu Qingcheng terbang ke langit, tetapi tidak ada yang bisa melihat sosok itu dalam sekejap mata. Setengah jam kemudian, Chu Qingcheng sudah terbang di atas puluhan bukit, tetapi dia tidak melihat sosok, dan bahkan kota itu tidak menemukan jejak. Ini membuatnya sangat aneh. Di mana dia dibawa ke sini? Apakah itu terlalu sulit diakses? Dia juga ingin meminta seseorang untuk menanyakan arah dan kembali ke Luo Jiacheng. Ini bagus, apalagi orang, bahkan bukan hantu. Setelah 3 jam, setelah semua, itu adalah orang yang pulih dari penyakit serius. Chu Qingcheng sudah agak lemah. Setelah terbang begitu lama, di bawah terik matahari di atas kepalanya, sudah ada sedikit keringat di dahinya. Kebetulan sungai yang jernih mengalir deras di lembah di bawah, Chu Qingcheng menyala, dan segera jatuh, minum beberapa teguk air manis dan segera merasa jauh lebih nyaman. Tiba-tiba, pada saat ini, suara piano yang merdu dan merdu terdengar di telinganya. Ini membuatnya tiba-tiba terkejut, dan hatinya sangat gembira. Ada suara piano,
Itu membuktikan bahwa ada asap, dia bisa pergi menjelajahi jalan kembali. Memikirkan hal ini, Chu Qingcheng segera menginjak kakinya, seperti burung yang ceria, dan menyetir piano. Tak lama kemudian dia datang ke sekelompok besar air terjun, dan ada loteng indah di sebelahnya. Suara piano datang dari dalam. Maaf, pergi ke sini. Chu Qingcheng baru saja datang ke gedung kecil dengan gembira, tetapi Chu Qingcheng baru saja mulai, tetapi dia terkejut dan benar-benar terkejut. Suara piano itu konstan, dan orang yang memainkan piano masih merupakan wajah yang sudah dikenalnya. Meliriknya sedikit, sudut mulut Sui Jing sedikit miring, dan dia berkata dengan keras, Nona Chu, apakah kamu kembali? Kamu sudah pulih dari penyakit yang serius, dan kamu harus lebih banyak beristirahat. Kenapa kamu? Sudah benar-benar tercengang, Chu Qingcheng melihat sekeliling. Lingkungan yang sedikit akrab itu bertanya-tanya, bagaimana mungkin aku kembali ke tempat ini lagi? Aku telah berjalan ke satu arah, bagaimana bisa? Tidak yakin, cermin air menggelengkan kepalanya dengan lembut, dengan seringai di sudut mulutnya, tetapi dia tidak berbicara. Sambil menatapnya tajam, Chu Qingcheng menggenggam tinjunya dengan putus asa dan mengertakkan giginya, selamat tinggal. Begitu kata-kata itu jatuh, Chu Qingcheng terbang ke arah lain lagi, terbang lurus, tanpa berkedip. Seperti sebelumnya, Water Mirror masih tidak peduli padanya dan masih mengutak-atiknya. Setelah 6 jam, wajah Chu Qingcheng tegas, tetapi wajahnya memerah dan dia sedikit terengah-engah, melihat sekeliling orang-orang. Tapi tiba-tiba, tubuhnya tersangkut di udara lagi, matanya kagum. Karena suara piano yang akrab terdengar lagi, tepat di depannya terbang. Mungkinkah dikatakan, tidak mungkin, dia tidak bisa tetap di sana. Dengan hati ragu-ragu, Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya dengan keras, tetapi masih mengertakkan giginya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tetapi ketika dia muncul di lembah yang familiar lagi, cermin air itu masih sama seperti sebelumnya, dan dia bahagia dan bahagia. Menatapnya, cermin air masih begitu sombong, dan berkata sambil tersenyum, Nona Chu, setelah lama beraktivitas, Anda harus istirahat dengan baik, jika tidak maka akan sangat buruk bagi tubuh Anda. Kamu, apa yang kamu lakukan? Fis mengepal dengan ganas, Chu Qingcheng mengertakkan giginya, berkata dengan marah, kamu bilang kamu tidak akan memenjarakan aku, kamu tidak bisa menghitung? Suara piano terhenti tiba-tiba, dan Sui Jing meliriknya dan menyeringai padanya, Miss Chu, apakah aku melakukan sesuatu padamu? Kamu pasti hantu di sini, dan kamu tersesat, kalau tidak mengapa aku harus kembali ke tempat ini kemanapun aku pergi? Kamu tidak dianggap memenjarakan aku? Menggelengkan kepalanya perlahan, cermin air tidak dapat memutuskan, Miss Chu salah paham, aku bersumpah dengan Dao Xin bahwa aku belum membuat formasi apapun di sini, apalagi labirin. Lalu kenapa aku tidak bisa melanjutkan? Ini Xiao Yu Jingyu, Huayu Xiao Yu, semuanya salah. Manusia terperangkap oleh ketenaran dan kekayaan duniawi, terganggu oleh cinta dan kebencian, dan mata mereka sudah redup, dan mereka tidak dapat melihat jalan ke depan. Bukan aku atau situasi yang menjebakmu, hukum, tapi hatimu sendiri. Petik 2. Dengan sedikit senyum, Sui Jing berdiri, memberinya pandangan yang dalam lagi, berbalik dan menghilang. Hanya saja suaranya yang dalam dan penuh telah menyebar ke seluruh lembah. Nona Chu, Anda di sini untuk berkultivasi dengan baik, saya akan datang menemui Anda setiap 3 minggu, berhati-hatilah. Tunggu sebentar, jangan pergi, biarkan aku pergi. Tanpa merasa cemas, Chu Qingcheng berteriak keras, tetapi tidak ada yang menjawab. Mengambil napas dalam-dalam, Chu Qingcheng tidak puas, dan kemudian bergegas ke arah lain. Tapi tanpa kecuali, setelah 9 jam, dia kembali ke titik semula. Dengan terengah-engah, Chu Qingcheng mencoba lagi, tetapi setiap kali, ia memiliki nasib yang sama. Tampaknya tidak ada perbedaan kecuali bahwa itu membutuhkan lebih banyak waktu. Akhirnya, setelah mencoba 7 atau 8 kali untuk menerobos, Chu Qingcheng akhirnya kelelahan. Dalam perjalanan ke penerbangan, matanya hitam, dan dia jatuh tiba-tiba, dan hampir jatuh di tumpukan lereng berbatu, tapi itu adalah suara mendengung. Ruangan itu terdistorsi, dan tubuhnya jatuh di tempat tidur yang hangat tanpa alasan. Hanya saja pada saat ini, dia tidak sadar dan sama sekali tidak menyadari fenomena aneh ini. Ketika Chu Qingcheng bangun lagi di pagi hari berikutnya, dia menemukan bahwa dia telah muncul di loteng lagi. Ketika saya melangkah keluar dari tempat tidur dan datang ke ambang jendela, air terjun di sebelahnya masih membuat ledakan, dan burung-burung berbisik masih ceria. Hanya Chu Qingcheng yang melihat semua ini, dan ada ketakutan di dalam hatinya. Dia tampaknya telah jatuh ke dalam lingkaran yang aneh, tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, dia tidak bisa melarikan diri. Di puncak gunung yang tinggi, cermin air memandang ke bawah pada orang-orang Yi di bawah, dan tidak bisa menahan cibiran, cermin itu menghabiskan air dan bulan, tidak ada yang ilusi. Ketenaran dan kekayaan, dan itu berubah menjadi ketiadaan. Ini orang yang baik hati, dan masih demikian, apalagi yang lain. Dunia ini benar-benar tidak dapat disembuhkan, apakah Anda mengatakan ya, Jianxin? Petik 2. Tidak peduli apakah mereka harus menyelamatkan atau tidak, akhir ceritanya tidak akan berubah. Lagi pula, takdir tidak pernah ada di tangan semut, ini adalah surga. Seorang pria paruh baya di sebelahnya memiliki wajah yang tajam dan mata yang tajam, tetapi kata-katanya sangat acuh tak acuh, dan salah satu lengan kirinya juga kosong. Dengan lengan baju yang ringan, mengambang di angin, terlihat agak suram dan membunuh.
Menatapnya, cermin air menunjukkan senyum percaya diri yang tampaknya terkendali, berbalik dan pergi. Jianxin menatap punggungnya, matanya mengikuti dengan cermat. Penyebab terakhir surga akhirnya akan berakhir. Chapter 1284, Confrontation. Dah. Jari-jari halus seperti mematri baja tidak bisa dikalahkan di kasing meja datar. Alis Zuo Fan berkerut ringan, dengan cahaya yang dalam bersinar di matanya, berpikir dengan hati-hati tentang apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, dengan suara lembut, Li Jingtian berjalan dengan tergesa-gesa. Zuo Fan melihatnya dan buru-buru berteriak, bagaimana ada berita? Pengurus rumah tangga Qiu Zuo, tidak ada keberadaan Nona Chu, dan bawahannya tidak kompeten. Wajahnya tenggelam, Li Jingtian mengerang tanpa sadar, dan menundukkan kepalanya dengan bingung. Matanya beralih dan Zuo Fan juga kecewa. Dia perlahan berdiri dan mengambil 2 langkah, tetapi alisnya lebih dalam, cukup beralasan bahwa tidak banyak orang yang bisa mencuri orang dari Gunung Suci. Dan mereka masih sangat dewa bahkan jika Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan, itu bahkan lebih jarang. Tapi saya benar-benar tidak tahu, di mana orang ini, Tanah Suci, apakah ini ada? Petik 2. Setelah meliriknya, Li Jingtian juga mengerutkan kening dan bingung. Meskipun dia belum pernah berada di Tanah Suci untuk waktu yang lama, dia begitu terpesona bahwa beberapa kekuatan yang kuat juga menyadarinya. Menilai dari apa yang dia inginkan dalam benaknya, Gunung Suci sudah menjadi puncak dari Tanah Suci. Bisakah itu mencuri tuan dari Gunung Suci secara diam-diam? Siapa pria ini? Lagi pula itu bukan orang yang terkenal. Ngomong-ngomong Tuan Zuo, bisakah ada beberapa master tersembunyi di Sanktuari? Li Jingtian buru-buru mengingatkannya tentang hal ini. Menggelengkan kepalanya perlahan, Zuo Fan juga bingung, karena ini adalah dunia yang tersembunyi, tidak akan ada banyak orang yang mengetahuinya. Meskipun saya tahu nama beberapa orang suci yang telah diperbaiki, mereka tidak memiliki perlawanan terhadap Gunung Suci. Kemampuan, apalagi merampok orang di Gunung Suci, kecuali. Petik 2. Kecuali apa? Lao Li, menurutmu siapa yang berdiri di atas orang suci itu? Dia sedikit mengernyit, Lili menggelengkan matanya tiba-tiba, berteriak Kaisar. Tanpa berbicara, wajah Zuo Fan hanya menjadi lebih dan lebih bermartabat. Sekarang dia telah melihat banyak kaisar, tetapi yang paling mengkhawatirkannya belum pernah terlihat. Di masa lalu, dia masih bisa berpegang pada keberuntungan dan menghibur dirinya sendiri. Kaisar mungkin telah jatuh, bahkan jika dia masih, tidak mungkin untuk bertemu dengan mudah. Tetapi hal-hal aneh satu demi satu membuatnya sadar. Jika Anda tidak bertemu, orang-orang tidak ingin melihat Anda sama sekali. Tetapi jika mereka ingin menemukan Anda, bukankah hanya beberapa menit untuk menggunakan kekuatan sihir yang kuat itu? Hanya saja kali ini Chu Qingcheng tiba-tiba diselamatkan, apakah itu hanya untuknya? Apakah orang itu adalah orang yang paling dia khawatirkan? Memikirkan hal ini, hati Zuo Fan bahkan lebih berat. Dia tidak khawatir tentang hidup atau mati, dia hanya takut melibatkan orang yang tidak bersalah. Lagi pula, dia tidak lagi sendirian. Pengurus rumah tangga Luo, Zuo Fan Ke ada di sini. Pria tua itu, Gunung Suci ke-7, He Yunshan memiliki sesuatu untuk dikunjungi, tetapi tolong ketemu. Tiba-tiba, selama 9 hari, ledakan guntur meledak, menembus gendang telinga, dan semua tuan di seluruh kota Luojia meraung. Zuo Fan mendengar itu, wajahnya bahkan lebih jernih, dan dia tiba-tiba berubah, pemilik Gunung Suci ke-7. Apakah kamu datang ke pintu begitu cepat? Zuo Butler, naga belum datang, apa yang harus kita lakukan? Dengan cemas, Li Jingtian buru-buru bertanya. Perlahan-lahan melambaikan tangannya, mata Zuo Fan berkibar, berpikir sedikit, tetapi dia tenang dan bergumam, jangan khawatir, seperti identitas mereka, karena mereka datang ke pintu. Tetapi mereka tidak menggunakan kekuatan, mereka juga mengatakan kehormatan. Ini membuktikan bahwa mereka masih memiliki ketakutan di hati mereka dan mereka tidak berani melakukannya secara sewenang-wenang. Tampaknya pencegahan Long Xidan masih bekerja. Selama kita tidak memiliki rasa takut di hati kita, mereka tidak akan berani mengacau. Petik 2. Pergi, datang dan temui mereka. Ya, Zuo Butler. Zuo Fan memberi isyarat, dan adalah yang pertama pergi. Li Jingtian mengangguk dan mengikuti dengan cermat. Segera setelah saya melangkah, kedua sosok itu langsung berubah menjadi 2 pita dan terbang langsung menuju gerbang. Di sisi lain, pada saat ini, gerbang kota Luojia sudah jarang berdiri di langit dengan ratusan angka, dan momentum kuat yang luar biasa, yang membuat orang-orang di kota terkejut dan ketakutan. Terengah-engah, tapi Zheng Zheng tidak diragukan lagi adalah sekelompok penguasa kultivasi alam suci. Di depan mereka, 6 sosok berdiri berdampingan, tetapi mereka adalah pemilik dari 6 gunung suci. Salah satu penatua dengan janggut panjang menyipitkan mata dengan hati-hati dan memandang semua orang di bawah dengan hati-hati. Ada keraguan-raguan di mata mereka dari waktu ke waktu, dan mereka memalingkan kepala untuk memandangi para lansia lainnya. Anehnya, semua orang di kota Luojia ini adalah sekelompok karakter seperti semut. Meskipun ada beberapa penguasa kerajaan di dalamnya, itu juga merupakan kekuatan yang langka di wilayah kekaisaran, tetapi tidak signifikan dan lemah di mata Gunung Suci. Sangat bagus. Akankah Gunung Suci berada di mata keluarga yang bahkan tidak memiliki penguasa Tanah Suci? Jawabannya tentu saja tidak. Namun, keluarga semut inilah yang secara langsung menyapu Gunung Suci, tetapi ini terlalu aneh. Dalam waktu singkat, 6 lelaki tua berbisik dan mendengar. Bagaimana menurutmu?
Itu normal, tidak ada yang aneh, dan tidak seperti penjaga pintu Tuan Water Mirror. Sering dikatakan bahwa seorang guru terkenal adalah murid yang tinggi. Gunung suci kita dapat membudidayakan begitu banyak tuan di tanah suci. Tidak ada alasan mengapa tidak ada orang suci di bawah pintu cermin air. Petik 2. Maka hal aneh ini pasti akan muncul pada pembantu rumah tangga besar Zuo Fan. Lagi pula, konon dia adalah orang yang mendaki gunung ke puncak gunung Old Man Meng. Mungkin, hanya dia yang merupakan penjaga pintu cermin air. Kita akan mencobanya nanti. Untuk sementara, jika dia benar-benar memiliki hubungan dengan Tuan Suijing, kita harus melewati masalah ini pada akhirnya. Lupakan, itu masalah besar untuk memberikan Kaisar Realem kepadanya. Lagi pula, orang tua Meng yang menyinggung keluarga Luo dan orang yang mengikat kepala keluarga Tuan Meng, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Petik 2. Mendengar ini, sekelompok orang tua mengangguk dan berkata ya, ekspresi yang kamu katakan terlalu benar, dan itu sangat ceroboh. Tapi, segera, mata pria tua alis panjang itu berkilau tajam, wajahnya tiba-tiba serius dan turun, jika masalah ini tidak ada hubungannya dengan Zuo Fan dan keluarga Luo. Itu tidak lain hanyalah sensasionalisme. Pertama-tama, siapapun yang memulai Gunung Suci ke-6, keluarga Luo ini tidak bisa bertahan lagi. Keagungan 7 gunung suci kita tidak dapat diinjak-injak semut dari wilayah kekaisaran sesuka hati. Jika tidak, setelah contoh ini dibuka, apa yang bisa kita andalkan di masa depan? Dia tidak bisa membantu tetapi menerangi kepalanya, dan semua orang setuju. Itu benar, kami hanya ingin mengambil kesemek lembut dan mencubit, dan yang sulit masih takut gigi krom, Swos. Pada saat ini, dua suara pecah, Zuo Fan dan Li Jingtian akhirnya mendatangi mereka. Melihat sekeliling, semua orang memandang keduanya dengan cermat, tetapi mereka semakin terkejut. Bagaimanapun, permukaan Zuo Fan sekarang dibangun menjadi fondasi, dan jika tidak ada momentum, itu sangat berkabut, dan pada dasarnya sama dengan semut. Tapi dia bisa terbang di langit, dan di kedalaman matanya, itu sepertinya menyembunyikan kekuatan yang mengerikan, tetapi itu tersembunyi. Ini tidak bisa membantu tetapi membiarkan orang-orang tua seperti Seng San mengerang di hatiku dan memperhatikan pria muda di depannya. Orang ini sangat manusiawi dan harus diperlakukan dengan hati-hati. Dengan sedikit batuk, pria tua dengan alis panjang menatap Zuo Fan erat-erat dan mengangkat tangannya. Suami ketujuh dari pria tua itu, He Yunshan, yang mulia adalah kepala pelayan keluarga Luo. Zuo Fan Zuo. Iya, benar, mengangguk sedikit, Zuo Fan tersenyum dan berkata, saya tidak tahu apakah Anda di sini untuk menemukannya, ada apa? Ada apa? Bukankah pembantu rumah tangga Zuo tahu? Dengan cemberut, He Yunshan tidak marah, tetapi wajahnya agak dingin. 3 bulan yang lalu, Gunung Suci ke-6 benar-benar hancur, kepala pelayan Zuo bisa mendengarnya. Mengangguk sedikit, Zuo Fan meledak sambil tersenyum, apakah Anda masih perlu mendengarkan? Itulah yang saya lakukan. Oke, bicara cepat. Hatinya menegang, He Yunshan mendengar Zuo Fan dengan mudah mengakui bahwa dia masih sedikit terkejut. Tapi wajahnya masih tenang, bahkan diacungi jempol dan dipuji. Sisa orang saling memandang, dan wajah mereka tidak bisa berhenti tenggelam. Zuo Fan tidak begitu peduli, yang menunjukkan bahwa dia memiliki kepercayaan di dalam hatinya, bahkan jika mereka memiliki begitu banyak penguasa tanah suci yang berdiri di depannya. Mereka tidak takut. Hanya bisa dijelaskan bahwa orang benar-benar tidak memandang mata mereka, dan ada pendukung yang lebih kuat daripada gunung suci mereka di belakang mereka. Dalam hal itu, haruskah kita mundur? Gunung suci ke-6 orang tua Meng dihancurkan, ada apa dengan kita? Apakah kita kenal dia? Tidak perlu mendapatkan orang kuat misterius untuknya sendiri? Saling memandang, semua orang saling menatap dan sudah mundur. Tetapi He Yunshan merenung sedikit, masih mengangkat kepalanya, dan berteriak, karena Zuo Butler telah mengakui, orang tua itu tidak akan menyelipkannya. Kami membuka jendela atap untuk berbicara dengan ceria. Saya tidak tahu apa yang salah dengan Gunung Suci ke-6 melakukan kesalahan. Apakah kamu ingin pengurus rumah tangga Zuo mengambil tangan yang kejam ini? Sebagai 7 gunung suci, dengan semangat yang sama, orang tua itu harus mendiskusikannya untuknya. Biarkan aku pergi, mari kita periksa rincian pihak lain, apakah pantas untuk mencubit, Anda berbicara tentang pernyataan Mao. Jika seseorang benar-benar pintu cermin air, mengganggu orang lain, cermin air keluar dari gunung suci tidak lagi ada. Kami tidak menghentikan Anda jika Anda ingin mati, tetapi apakah Anda tidak menyatukan kami? Semua orang mengerang bersama dan saling memandang. Mereka tak berdaya dan pahit. Penatua Longbeard menarik lengan Lana He Yunshan, mengindikasikan bahwa dia telah berlalu dan berlalu. Karena yang lain sangat manusiawi, tidak perlu memiliki lebih banyak cabang. Tapi He Yunshan masih berdiri di sana, Qi Yuxuanang, sepertinya saya adalah pelopor keadilan, perlu untuk menyalahkan orang mati. Mau bilang? Dengan senyum dingin, Zuo Fan tidak takut, dan berteriak keluarga Luo saya membantu para murid Gunung Suci untuk mengelola wilayah kekaisaran, cuacanya lancar, dan orang-orang selamat. Dan hasilnya adalah bahwa penguasa Mongolia mengikat tawanan anak-anak Luo saya tanpa alasan. Tuhan menangkap gunung dan menyalahgunakan segalanya. Sebagai pembantu rumah tangga keluarga Luo, dapatkah saya menanggungnya? Petik 2. Seolah mendengar ini untuk pertama kalinya, kelopak mata He Yunshan melonjak, dan dia terkejut, apa, Meng Haodong, apakah dia orang seperti ini? Mau tidak mau mengalami stagnasi, tidak hanya Zuo Fan, bahkan orang suci dari semua gunung pun membeku.
Aku bilang, apa maksudmu? Anda bertemu orang tua itu pada hari pertama, tetapi Anda masih belum tahu temperamennya? Apalagi kita bukan orang yang sama. Anda sangat terkejut. Zuo Butler, karena dia adalah orang pertama yang salah. Orang tua itu terganggu. Hai Han. Hei Yunxian menghela nafas sedikit dan melanjutkan, kami tidak tahu alasannya sebelumnya. Dan kami menyinggung banyak orang. Maafkan aku, jika demikian saya tahu bahwa Meng Haodong adalah orang yang tidak sopan, dan dia akan membalas dendam kepadanya dan memperlakukan hidupnya seperti sesawi. Orang tua itu sudah putus dengan dia. Pramugari Zuo, pergi. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Hei Yunxian telah berbalik dan pergi dengan jempol kaki, dengan cahaya suci bersinar di wajahnya. Matanya menyipit, Zuo Fan memberinya pandangan yang dalam, tangannya mengepal erat, dan dia menghela nafas diam-diam. Orang tua ini sangat tak tahu malu. Chapter 1285, Dragon Emperor. Orang-orang lain menonton lelaki tua itu bermain untuk waktu yang lama dan menjual mulutnya, sebelum mereka siap untuk kembali. Awalnya tidak jelas, tetapi segera saya sadari. Ya, jika mereka takut pergi setelah mereka melihat Zuo Fan, bukankah itu akan memberitahu semua orang bahwa mereka takut akan Gunung Suci? Di mana wajah mereka? Bagaimana Anda bisa memerintah Tanah Suci di masa depan? Tapi sekarang, Meng Haodong yang mati mendukung, memblokirnya di depan, dan mengkritiknya dan pergi lagi. Tidak hanya wajah Gunung Suci yang dilestarikan, tetapi juga citra agung yang tersisa bagi dunia. Gunung Suci kita adalah garda depan keadilan. Penipuan yang tidak masuk akal dan penindasan dari sampah yang lemah itu hanyalah beberapa fenomena. Kita juga disimpan dalam kegelapan. Aku tidak tahu, kalau tidak, itu akan membunuh rakyat. Dengan cara ini, hati orang akan ditangkap. Tetapi yang paling penting adalah bahwa jika Zuo Fan adalah penjaga pintu Ten Water Mirror, maka semua depresi antara dia dan Gunung Suci adalah semua pada Meng Haodong saja. Ketika kita mengambil ini dari Meng Haodong, itu berarti bahwa kita tidak memiliki keluhan dengan orang-orang Sui Jingmen. Atau bahwa kita berada dalam pertempuran yang sama dengan musuh dan mereka yang berada di garis depan yang sama. Dengan cara ini, pertanyaan Hei Yunxian yang tampaknya tidak perlu hanya mengubah hubungan antara musuh dan menghilangkan kebencian dari pihak lain. Sungguh menakjubkan. Orang tua, saya tidak berharap Anda memiliki kecerdasan ini, itu benar-benar membuat saya menunggu dan melihat. Melihat angin Hei Yunxian yang agung dan kebanggaan di punggungnya, semua orang tua menghela nafas sejenak, mengagumi. Mereka sudah menjadi puncak dari seluruh tempat kudus, dan menikmati semua bahan-bahan terbaik, yang mereka lakukan pada hari kerja adalah untuk mencerahkan jalan dan menerobos wilayah kaisar. Tidak perlu intrik. Di masa lalu, pengalaman serangkaian negosiasi jutaan tahun yang lalu tampaknya telah ditinggalkan. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, semakin kuat Anda, semakin Anda ingin terus terang dan tidak ingin khawatir tentang hal itu. Tapi aku tidak pernah membayangkan kalau pedang Hessian Lord ini tidak tua, jadi momen yang menegangkan, aku masih dapat memiliki pemikiran ini, benar-benar mengagumkan, hahaha. Namun, tepat ketika penguasa Gunung Suci takut dengan wajah tenang Zuo Fan untuk bersembunyi kembali ke gunung, seorang pemabuk yang bernada tinggi terdengar dari 9 hari di atas. Apa yang kamu pencuri dan orang tua lakukan dalam keluarga Luo? Ini ditanggung oleh kaisar, jadi kamu tidak bisa sombong, raung. Petik 2. Dengan yin panjang, itu mengguncang langit. Di bawah tekanan keras merobek kubah langit, ekor raksasa emas terlihat seperti kapak raksasa, sehingga akan menikam kelompok orang suci. Momentum yang menakutkan itu menyambut kami dengan berhadapan muka, dan beberapa orang suci yang dibudidayakan sebagai dangkal masih memiliki perasaan stagnasi dalam napas mereka. Dan mereka ketakutan. Apa-apaan ini, begitu kejam dan mengerikan? Kaisar Naga. Pupil mata tidak bisa berhenti menyusut dengan ganas, dan keenam Tuan Gunung ketakutan. Segera setelah itu, keenam orang bergetar dan 600 kaki tubuh emas muncul di seluruh 9 hari. Kemudian seluruh tubuh kekuatan diangkut, dan tubuh raksasa dari 6 pria itu langsung mengerahkan kekuatan dan memukul ekor naga. Sentuh. Ada suara keras, dan seluruh langit bergetar. Ada retakan di ruang gelap, dan retakan menyebar kemana-mana. Itu hanya sekejap mata. Langit biru di depanku langsung tertutup dengan warna gelap, tapi itu adalah langit itu runtuh. Deng deng deng, mundur tanpa henti, keenam pemilik gunung mundur 5 langkah lurus untuk menghentikan tubuh mereka, dan menatap ke depan dengan mata berat. Boom. Naga itu ditutup, dan seorang lelaki kekar, seolah menabrak tanah, berdiri dengan keras, tetapi melangkah keluar dari langit menjadi 2 lubang gelap. Ketika dia mengangkat kepalanya, ada peperangan hebat di matanya, tetapi sudut mulutnya tiba-tiba lengkungan jahat, dan dia tertawa terbahak-bahak, hahaha. 6 orang tua, sekarang kau tidak penuh, dan itu digunakan untuk berurusan dengan kaisar. Arai pedang 7 bintang tidak akan keluar. Petik 2. Kaisar Naga, kenapa kamu ada di sini? Dengan sedikit juling di matanya, Hei Yunxian menggertakkan giginya dengan geram, kamu seharusnya tidak melupakan perjanjian yang asli. Ketika kamu Dragon Emperor melangkah ke daerah manusia saya lagi, itu adalah hari Gunung 7 Suci dan perlombaan naga. Hah? Bagaimana dengan itu? Bagaimana? Dengan senyum dingin, Hei Yunxian dengan sarkastik berkata, apakah Anda lega dari bekas luka dan melupakan rasa sakit? Apakah Anda lupa, berapa banyak naga dan cucu Anda meninggal? Sekarang kita kekurangan kekuatan tempur dari Gunung Suci, tetapi Six Signs Mountain masih menang melawan klan naga Anda. Jika Anda tidak ingin naga dan cucu Anda punah,
Lebih baik Anda kembali ke wilayah naga Anda. Petik 2. Hahaha, nada begitu besar. Tidak bisa menahan tawa, Kaisar Naga berkata dengan tenang, perang antara Gunung Suci dan klan naga pada waktu itu, alasan mengapa klan naga saya menderita banyak korban adalah karena skema jahat yang menyebabkan pertempuran yang menentukan di wilayah luas wilayah kekaisaran. Di tanah asing, sebagian besar prajurit naga saya terbagi dan musnah, beberapa manusia dengan kekuatan dangkal, meskipun tidak sebagus ras naga saya, juga bergabung bersama untuk mengatur formasi dan menghabiskan energi saya. Dapat dikatakan bahwa kita terbakar sampai mati. Petik 2. Kalau begitu bertarung sekarang, apakah masih sama? Ini adalah tempat tinggal manusia, dan kamu akan dibakar sampai mati. Salah, kali ini berbeda, karena domain kekaisaran ini tidak lagi menjadi garis depan Gunung Tujuh Suci Anda, tetapi bagian belakang kami yang besar. Dengan seringai, Kaisar Naga menggelengkan kepalanya dengan kuat, kita tidak harus membunuh dalam domain kekaisaran. Untuk bersembunyi dan mencari dengan Anda hanya perlu langsung ke Gunung Suci Anda. Konfrontasi langsung, yang tidak pernah kita takuti oleh klan naga. Itu Anda, saya khawatir Anda akan terbunuh dan terluka, Petik 2. Menyipitkan matanya, He Yunxian mencibir mengejek bagian belakang yang besar. Idiot mengatakan mimpi, para kaisar semua adalah pembudidaya manusia. Anda di sini untuk pergi jauh ke dalam rawa dan musuh di segala arah. Meskipun mereka lemah, mereka tidak berbeda dari semut. Tetapi ada lebih banyak semut. Anda masih bisa membunuh gajah, Anda ingin membangun belakang besar di wilayah kekaisaran, hampir mati. Petik 2. Ini bukan konstruksi, sudah terbentuk. Sambil tersenyum, Kaisar Naga memandangi orang-orang tua itu dengan menghina, dan kemudian mendatangi Zuo Fan di mata semua orang, memegang tinjunya dengan hormat, tertawa dan berkata. Ini adalah pembantu rumah tangga Zuo Guan. Ketika dia mendengar Zuo Kaisar sangat bersemangat ketika pelayan sudah menangkap berita tentang wilayah kekaisaran. Setelah membuka jalan ini, Kaisar akhirnya bisa langsung berkendara ke Gunung Suci. Masih ada banyak hal sepele yang harus ditangani. Terlambat, saya harap Hai Han. Petik 2. Lord Emperor Dragon Sopan, Zuomo berharap bahwa Tuhan akan datang untuk membantu untuk waktu yang lama, dan sekarang aku melihatnya, aku benar-benar gembira. Dengan sedikit senyum, Zuo Fan juga membungkuk untuk kembali. Tetapi ketika He Yunxian dan yang lainnya mendengarnya, mereka terkejut, Zuo Fan, kamu. Zuo Butler. Sebelum mereka selesai berbicara, Kaisar Naga melirik mereka ke samping, seolah-olah secara provokatif, berteriak, menurut apa yang Anda katakan, kali ini. Klan Naga kami telah mengirim semuanya untuk membantu Anda berurusan dengan Gunung Suci. Klan Naga memiliki hampir 1 juta pasukan, Longsengsan ribuan, ratusan ribu Kaisar Naga, ratusan ribu Raja Naga dan prajurit di bawah. Berjalan melalui wilayah Kaisar tanpa gangguan dan pencegahan. Saya ingin datang ke sini dan bertemu segera. Saya belum melakukannya. Ini saat yang tepat untuk menyeberang jalan di dunia manusia. Terima kasih Zuo Butler. Hehehe. Petik 2. Wajahnya tidak bisa berhenti berkedut. He Yunxian menunjuk Zuo Fan dengan keras, dan berteriak, Zuo Fan, kau pengkhianat manusia, berani mengundang naga untuk menyerang? Apakah kamu masih layak menjadi manusia? Tentu saja aku, bagaimanapun, aku tidak menyakiti jenisku. Mengesampingkan mulutnya dengan jijik, Zuo Fan menatap mereka dengan dalam dan diejek, orang-orang di Gunung Suci yang memonopoli praktik tanah suci dan monopoli sumber daya. Tetapi memperlakukan para penanam kekaisaran sebagai semut yang menginjak-injak, Anda pantas mendapatkannya. Menjadi manusia? Jangan lupa bahwa Anda dapat memenangkan perlombaan naga dengan mantap karena dukungan semua orang di wilayah kaisar, tetapi setelah perang, Anda masih menganggap wilayah kaisar sebagai semut. Terima kasih kepada musuh, tidak terima kasih. Anda, bagaimana dengan kontrol atas tanah suci? Petik 2. Dengan semburan tawa, mata Zuo Fan meledak dalam kemarahan dan memarahi, saya tumbuh di alam kekaisaran dan mencoba yang terbaik untuk mengambil sumber daya kultivasi dari orang lain. Sehingga saya bisa pergi jauh untuk mencapai puncak tertinggi dari alam kekaisaran dan status kaisar iblis. Saya tidak mengucapkan terima kasih kepada siapapun, dan saya tidak memperlakukan siapapun sebagai sejenis, karena saya dapat mencapai posisi itu, saya dirampok mati-matian. Tapi saya tidak punya cinta, tapi saya benci, kalian yang berada di atas Gunung Suci. Petik 2. Mengapa kamu memiliki sumber daya terbaik? Mengapa kamu tidak melakukan apa-apa kamu akan dapat berdiri tegak? Orang-orang di Gunung Suci, tidak peduli seberapa inferiornya, dapat mencapai posisi dan kekuatan yang tidak dapat dicapai oleh orang lain. 8 kaisar ingin mengolah lebih dari setengah wilayah kaisar. Sumber daya diangkut ke Gunung Suci, dan sisanya dapat dinikmati sendiri dan didistribusikan kepada orang-orang, adapun mereka yang benar-benar sumber penambangan. Ada sangat sedikit yang tersisa di tangan mereka, perbaikan yang menganggur, seperti saya, bahkan tanpa harapan. Petik 2. Bagaimana dengan itu? Kekuatan Sanktuari adalah yang tertinggi, orang-orang yang rendah hati tidak memenuhi syarat untuk menikmati apapun, Anda memiliki kemampuan untuk meraihnya? Kelopak mata bergetar dengan lembut. Teriak He Yunxian. Zuo Fan mengangguk sambil tersenyum, Zuo Fan dengan lembut menepuk tangannya, dan berkata sambil tersenyum, kamu benar, karena aku menjadi 8 ratu.
Aku menyadari bahwa orang-orang di bawah satu sama lain saling bertarung, dan tidak peduli seberapa tragisnya, itu adalah semut. Jika Anda ingin mengubah takdir Anda tidak dapat saling merebut. Jika Anda ingin meraih, ambil yang terkaya di atas. Jadi, saya akan mulai meraih sekarang, seperti yang Anda inginkan, hehehe. Petik 2. Tanpa sadar, He Yunshan tiba-tiba merasa sedikit panik di dalam hatinya, dia hanya mengalami saat-saat kemarahan. Tetapi dia tidak pernah berpikir untuk membiarkan pemberontakan datang untuk merampoknya, terutama ketika sialan itu benar-benar muncul. Dia menyipit mata sarkastik Kaisar Naga, dan He Yunshan mengertakkan gigi karena marah. Sialan Zuofan, pengkhianat manusia, menyerang ras naga, itu bukan hal. Jadi, jangan gunakan naga manusia untuk membedakan kita. Di mataku, hanya teman dan musuh. Namun, ia sedih di hatinya, Zuofan dingin di matanya, dan berkata lagi. Anda biasanya menggunakan sumber daya budidaya biji wijen untuk menarik para biksu dari seluruh wilayah kekaisaran untuk bertarung bersama. Gunakan mereka sebagai umpan meriam untuk membentuk aliansi manusia. Tapi sekarang, saya telah mengumpulkan orang-orang dari Kaisar Realem bersama untuk membentuk aliansi naga manusia, dan itu adalah gunung suci Anda untuk berurusan bersama. Petik 2. Kamu kentut, apakah kamu pikir semua orang sama sepertimu, melakukan yang terbaik, dan membantu naga melawan puncak kemanusiaan? Iya, tidak ada banyak orang. Mereka menolak pada awalnya. Tapi segera, aku mengatakan bahwa setelah merebut Gunung Suci, semua latihan tingkat tinggi dan semua sumber daya kultivasi ada di tangan mereka, dan mereka segera setuju. Apa, tidak mengherankan, semua penguasa Gunung Suci terkejut, dan keringat dingin perlahan-lahan muncul di dahinya.